Halo semua, terima kasih telah klik video ini. Kali ini Mas Wian akan bercerita tentang alur cerita film The Mountain 2. Film ini mengisahkan seorang wanita jurnalis Turki yang diculik oleh teroris ISIS yang meliput tentang orang-orang Yazidi. Sebuah pasukan khusus Turki ditugaskan untuk menyelamatkan wanita tersebut. Pasukan ini dipimpin sang komandan yang bernama Faisal. Bagaimana keseruannya? Mari kita ke alur cerita filmnya. Berawal dari sekelompok ISIS yang menyandra seorang wanita jurnalis bernama Saida. Sambil direkam, wanita itu dipaksa membaca sebuah naskah yang berisi penyesalannya telah meliput orang-orang Yazidi di perbatasan Irak. Jika dia tidak membaca naskah tersebut, dia akan dihukum mati. Namun ia memilih dieksekusi mati daripada membacakan naskah tersebut. Selanjutnya kita akan dibawa ke flashback sebelum peristiwa tersebut terjadi. Di sebuah restoran, seorang yang bernama Bekir dan Ogus. Mereka berdua adalah tentara reguler Turki. Saat itu Ogus mengajak Bekir untuk menjadi pasukan khusus Turki. Namun Bekir menjawab, dia tidak akan diterima karena kakinya mengalami cedera serius yang pernah menjalankan tugas sebelumnya. Ogus pun terus meyakinkan Bekir, sehingga Lekol Faisal memberikan kesempatan kepada mereka dengan syarat mengikuti latihan 2 bulan sebagai pasukan khusus. Kemudian Letkol Faisal mengumpulkan calon anggotanya. Dari 200 bintara akan dipilih 20 orang saja untuk melakukan pelatihan tersebut. Sang Letkol pun berkata bahwa menjadi pasukan khusus tugas mereka saat sedang beristirahat setelah melakukan latihan. Bekir malah disuruh mengulangi 1 kali putaran dengan waktu 30 detik. Jika gagal, sang pelatih akan memasukkan Bekir menjadi pasukan cadangan. Bekir yang kakinya cedera terus berlari sambil menahan rasa. Sang pelatih berkata kepada Bekir bahwa Bekir akan mendapatkan terapi khusus untuk kakinya yang cedera karena dia berhasil menyelesaikan tantangan sang pelatih. Setiap hari pun mereka dilatih dengan keras agar menjadi pasukan khusus yang tangguh. Bekir juga diberikan fasilitas terapi kakinya untuk menyembuhkan kakinya yang cedera. Mereka pun terus berlatih. Namun pada latihan terakhir, mereka akan disiksa bak seperti tahanan. Banyak para siswa menyerah, namun tidak dengan Ogus dan Bekir. Mereka terus bertahan sampai melewati batas akhir penyiksaan. Akhirnya setelah berhasil lolos dari latihan itu, mereka langsung dikasih baret pasukan khusus Turki. Setelah itu mereka ditugaskan dengan menaiki pesawat dan diterjunkan di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian kita kembali di suasana Saida yang sedang disandra. Dan mereka yang memakai jubah tersebut adalah seorang pasukan khusus Turki yang sedang mengawasi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang pasukan ISIS tersebut dan menyelamatkan Saida. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka memberikan kode untuk menyerang dari salah satu kelompok ISIS tersebut. Gerombolan ISIS tersebut berhasil mereka lumpuhkan. Dan ternyata misi mereka adalah
menyelamatkan Saidah, dan mereka pun membawa Saidah ke tempat yang aman. Kemudian Saidah bertanya, mengapa hanya menyelamatkan dirinya saja? Kenapa tidak dengan orang lain? Letkol Faisal menjelaskan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan warga Turki. Karena orang lain atau jurnalis lainnya bukan warga Turki, Letkol Faisal tidak mau membahayakan anak buahnya. Setelah itu mereka kembali bergerak. Dalam perjalanan, Mustafa memberikan kamera kepada Saidah. Dia diizinkan memotret apapun selain memotret pasukan khusus. Dan saat itu mereka menemukan beberapa mayat warga Yazidi yang telah dibantai oleh ISIS. Mereka dibantai oleh ISIS karena memiliki keyakinan yang berbeda. Segerombolan ISIS mendekati mereka. Lalu Letkol Faisal memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka menggunakan artileri. Setelah itu Letkol Faisal menghubungi markas pusat untuk memberitahukan posisi mereka. Markas pusat mengatakan bahwa mereka telah dikepung oleh 2.000 pasukan ISIS yang bergerak untuk menutup perbatasan wilayah tersebut. Saidah memberitahu tempat yang aman untuk bersembunyi kepada mereka untuk sementara. Letkol Faisal memerintahkan beberapa anggota untuk menyisir tempat tersebut untuk memastikan keamanan mereka. Namun mereka menemukan beberapa anggota ISIS yang sedang memasang bom di sekitaran makam tersebut. Mereka pun berusaha menghentikan aksi sekelompok ISIS tersebut. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan kelompok ISIS tersebut dan menjinakkan bom di detik-detik terakhir. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian dari kejauhan, mereka melihat segerombolan ISIS telah menyandra beberapa warga. Pasukan khusus Turki perlahan bergerak mendekati lokasi tersebut, hingga terjadi kontak senjata. Mereka pun berhasil menghabisi kelompok ISIS tersebut dan membebaskan para sandera. Salah satu sandera yang sekarat adalah anggota pasukan Kurdi Irak. Dia berpesan kepada Letkol Faisal agar menyelamatkan 2 sandera lainnya, yaitu seorang wanita bernama Nabat dan 1 orang gadis bernama Enegel.